setelah dia naik ke surga, apakah dia bertemu dengan Bapa yang adalah hakikatnya sang sumber? Apakah iya sekarang gini maksudnya, waktu Yesus naik ke surga, apakah Bapa ada di surga itu ataukah dia bertemu dengan Bapa itu di pangkuan? Karena di situ ada ayat yang mengatakan bahwa dia yang berhak duduk di sebelah kanan Allah. Iya kan? Jadi aku tanya di situ, di mana konsekuensinya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Bahwa berarti Bapa itu tahtanya di surga. Berarti tata Yesus kan ada dua tata anak domba. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Brother, ya ini ada mau tanya sedikit nih ya tentang Bapak dan anak. Apa yang dikerjakan anak itu pula yang dikerjakan oleh Bapak. Betul. Nah, sekarang aku mau tanya Elia, jikalau waktu kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, setelah dia naik ke surga, apakah dia bertemu dengan Bapa yang adalah hakikatnya sang sumber? Apakah iya sekarang gini maksudnya, waktu Yesus naik ke surga, apakah Bapa ada di surga itu ataukah dia bertemu dengan Bapa itu di pangkuan? Karena di situ ada ayat yang mengatakan bahwa dia yang berhak duduk di sebelah kanan Allah. Iya kan? Jadi aku tanya di situ, di mana konsekuensinya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Bahwa berarti Bapa itu tahtanya di surga. Berarti tata Yesus kan ada dua tata anak domba. Tata anak domba dan tata Allah. Lalu aku bertanya di sini tentang di manakah Allah itu waktu Yesus naik ke surga? Apakah tetap dia konsisten sebagai di surga? Iya. Oke. Begini Pak, dua tahta betul, ada tahta Bapa, ada tahta anak domba. Tapi tahta itu jangan Bapak bayangkan seperti tempat duduk. Tuhan itu nggak pernah duduk di suatu tempat. Tuhan itu kalau di dalam tempat, dia bukan Tuhan. Tuhan itu tadi kita sudah bicara transenden, roh hakikatnya memenuhi segala sesuatu. Ya, duduk di sebelah kanan bukan berarti ini Bapa, ini Yesus duduk nih bergandengan begini. Bukan. Duduk di sebelah kanan itu dalam budaya Yahudi dipahami seperti tempat yang tertinggi, tempat yang mulia. Jadi duduk di sebelah kanan sang Bapa artinya adalah Yesus itu mendapatkan kemuliaan yang tertinggi dari sang Bapa. Makanya dalam Roma 2 ayat 16 tadi kita baca, bila mana Allah menghakimi dunia, sang Bapa melalui Kristus Yesus. Jadi nanti kita nggak akan melihat Bapa itu, karena dia tidak kelihatan. Kita hanya melihat Yesus yang adalah gambaran Bapa yang tidak kelihatan itu. Baca Kolose 1 ayat 15. Benar sekali. Dengar dulu kalau dijelaskan ya. Keutamaan Kristus itu mengatakan ia adalah gambaran Bapa yang tidak kelihatan. Jadi jangan bayangkan ada dua tempat duduk di sini Yesus, bukan. Ya dia kembali kepada tahtanya. Makanya kita di dalam penglihatan Daniel kan dikatakan yang lanjut usianya itu memberikan gulungan kitab itu seperti kepada seorang anak manusia. Itulah Kristus.
Jadi kepenguasaan Bapa, kebesarannya Bapa itu diberikan kepada Kristus secara kelihatan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 17 berkata, karena itu segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Jadi sang Bapa yang tak kelihatan itu telah menyerahkan kepenguasaan atas semesta, sorga dan bumi itu kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah firman-Nya Bapa sendiri. Gitu loh. Jadi ya dia naik ke sorga, mendapatkan kemuliaan tempat yang tertinggi dari sang Bapa, tetap sang Bapa itu tidak kelihatan. Ya, bukan berarti mereka sebelah-sebelahan kanan kiri, enggak. Ya, gitu Pak. Dan yang kedua lagi Elia. Ya. Kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah seperti apakah yang harus kita cari? Dan kebenaran apakah yang harus kita dapatkan sesuai dengan pernyataan Yesus? Ya. Kerajaan Allah kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 16 kan dikatakan begini. Hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang berusaha masuk menggagahinya. Kerajaan Allah itu bukan tentang tempat. Kerajaan surga itu bukan tempat, tapi kerajaan itu tentang sistem. Kerajaan Allah itu adalah sistem di mana Allah menjadi pemerintah yang memerintah di dalam sistem itu, by God system. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, kalau kita hubungkan dengan Lukas 16 ayat 16, kerajaan Allah dinyatakan, siapa yang menyatakan itu? Kristus. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah artinya kita harus mencari sistem yang dari Allah di dalam Kristus dan kebenarannya. Kebenaran itu sendiri siapa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus sendiri kebenaran itu. Ya, artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu sistem yang dari Allah dan kebenarannya, yaitu aku. Karena kerajaan Allah itu dibawa oleh aku. Itu maksud Kristus. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Itu bukan tentang kekayaan, berkat-berkat, bukan. Tapi tentang berkat rohani, keselamatan. Ya, salvation. You got saved by faith kepada Kristus, by submitting to Christ. Gitu, ya. Yang terakhir Elia, tentang angka 666. Barang siapa yang bijak dan dapat menghitung angka bilangan itu definisinya gimana? Mengetahui tentang angka 666 tentang antikris itu, Elia. Bagaimana siapa yang bijak dapat menghitung angka bilangan 666? Apakah angka bilangan itu? Ya kan? Yang di situ dikatakan barang siapa yang bijak, dia dapat menghitung angka bilangan 666. Tolong definisikan. Kita buka ya. Ya, kita buka di dalam Wahyu 13 ayat 18. Dikatakan begini, Pak. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Yang perlu kita pahami begini. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Binatang itu adalah simbol antikristus. Di dalam Wahyu 11, 2 saksi Allah itu akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari jurang maut. Itu adalah antikristus. Ya. Nah, jadi menghitung bilangan binatang itu adalah antikristus itu, karena bilangan itu adalah bilangan manusia, bilangannya 666. Nah, 66 itu artinya apa? 6 itu angka manusia, Pak, karena manusia itu diciptakan pada hari ke-6. 3 itu adalah angka ilahi, merujuk kepada Tritunggal. Jadi 666 adalah manusia yang ingin menjadi ilahi.
itulah antikristus atau binatang itu. Nah, siapa yang berhikmat artinya dia bisa menghitung bilangan binatang itu, artinya apa? Kita yang berhikmat, kita bisa mengenali siapa nanti antikristus itu. Dia dari perbuatan-perbuatannya, itulah 666 itu. Jadi 666 itu adalah antikristus, manusia yang ingin menjadi seperti Allah, makanya diulangi 3 kali. Karena 3 itu angka ilahi, Trinitas itu 3 pribadi. Ya, jadi kalau dikatakan kayak mana artinya kita menghitung itu, bukan begitu. Itu artinya adalah bahwa kita itu barang siapa yang berhikmat, kalau hidup di zaman pemerintahan antikristus itu, barang siapa yang punya hikmat, dia akan mengenali siapa antikristus itu melalui pekerjaannya dan apa yang dilakukan antikristus itu sesuai dengan nubuatan kitab suci. Itu maksudnya. Ya. Oke, mantap. Iya Bang, makasih Elia. Thank you dia. Oke, Tuhan berkati ya Pak ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi